يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan, tidak ada yang dapat memberikan hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang darinya Allah berikan pasangan, kemudian dari keduanya Allah karuniakan keturunan yang banyak laki-laki dan wanita. وَاتَّقُوا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. Bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah silaturrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi atas diri-diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dengannya Allah akan perbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. I'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan ketahuilah, seburuk-buruknya amalan adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan dalam kehidupan ini adalah kebid'ahan, dan kebid'ahan di dalam agama adalah penyimpangan atau kesesatan, dan kesesatan tempatnya adalah di neraka. Amma ba'du. Ayohal ikhwah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan tidak terasa kita sekarang kalau di tahun Masehi sudah masuk di bulan November. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 1. Tanggal 1 itu senyuman bagi para pegawai dan kepusingan bagi para pengusaha, ya. Karena begitulah dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Di sisi satu ada orang yang berbahagia, di sisi yang lain ada orang yang bersedih. Oleh sebab itu, syukurilah setiap kondisi yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nah, di balik kesedihan seseorang ada orang yang berbahagia, bukan karena berbahagia atas kesedihan orang lain, tetapi musibah bagi seseorang bisa jadi nikmat bagi pihak yang lain. Pernah kita sampaikan di majelis yang sama bahwa
Di saat ada seseorang yang wafat, keluarga yang wafat pastinya bersedih. Tetapi orang yang bertugas menggali kuburan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata hari itu Allah bukakan bagi dia pintu rezeki. Begitupun ketika ada orang yang sakit, ketika dia berobat ke dokter ataupun ke rumah sakit, dia merasa berat, merasa tidak nyaman. Tapi di sisi lain, dokter merasa bersyukur juga, alhamdulillah pasiennya banyak. Karena pendapatannya mungkin bisa akan menjadi lebih besar. Walaupun pastinya dokter itu pun merasa sedih kalau banyak yang sakit. Tetapi ada rasa syukur yang dipanjatkan. Dan seperti itulah dalam kehidupan ini, tidak mungkin semua orang bersedih, tidak mungkin semua orang tertawa. Yang terpenting adalah bagi kita, jangan sampai kita bersedih atas kebahagiaan orang lain dan tertawa atas penderitaan orang lain. Ini adalah sifat atau ciri orang yang hasad, yang mana dia senang dengan penderitaan orang dan bersedih dengan kesenangan orang lain. Itu yang tidak dibolehkan. Akan tetapi jika pada satu kondisi ada nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, walaupun hal tersebut merupakan musibah bagi pihak lain, itu adalah sesuatu yang tidak mengapa. Karena kebahagiaan yang kita rasakan bukan berarti bahagia atas kesedihannya, tetapi karena momentumnya yang sama. Seperti ada penambal ban. Ketika ada ban yang bocor, pasti pemilik kendaraan itu merasa kecewa. Tetapi yang bertugas menambal ban, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada ban yang bocor. Jadi itu tidak masalah selama bukan kita menangisi kebahagiaan orang ataupun berbahagia atas penderitaan orang lain. Bisa dibedakan ya, dua kondisi ini adalah kondisi yang berbeda. Jadi kondisi yang pertama itu sesuatu yang lumrah dan dibolehkan. Momentumnya satu, tetapi di sana ada yang sedih, ada yang bahagia, itu nggak masalah. Yang dilarang itu jika kita menangisi kebahagiaan orang atau bersedih atas kebahagiaan orang atau tertawa atas penderitaan orang lain. Itu yang dilarang di dalam syariah. Itu yang dilarang dalam syariah. Baik. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid. Dan kita sekarang masuk ke dalam bab al-istijabatu lillahi wa lirrasul. Memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Tafadhal dibaca artinya. Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya jika dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberikanmu kehidupan. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membatasi di antara seseorang dengan hatinya, dan kepadanya lah wa annahu ilaihi tuhsyarun. Apa makna tuhsyarun? Dikumpulkan. Kepada Allah lah kita akan dikumpulkan. Maka di sini ada beberapa poin dalam bab ini. Ibnu Qayyim rahimahullah ingin menafsirkan ayat ini, surat Al-Anfal ayat 24. Beliau nanti membagi-bagi beberapa poin penting yang perlu dibahas dalam ayat ini. Fatadammanat hadhihi al-ayat umuran. Ayat ini mengandung beberapa unsur atau perkara. Ahaduhuma, yang pertama yang ingin beliau bahas adalah annal hayatan nafi'ata innama tahsulu bil istijabati lillahi wa rasulih. Faman lam tahsul lahu hadhihi al istijabah fala hayata lahu
Sesungguhnya kehidupan yang bermanfaat itu akan didapat dengan seseorang memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka siapa yang tidak memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak ada kehidupan baginya. Wa in kanat lahu hayatun bahimiyatun mushtarakah bainahu wa baina ardalil hayawanat. Walaupun dia memiliki kehidupan yang ada, dalam artian kehidupan tersebut adalah kehidupan yang tergabung di dalamnya, di antaranya antara dia dan juga serendah-rendahnya atau sehina-hinanya hewan, kehidupan yang sama. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwa kehidupan yang mendatangkan kemanfaatan adalah kehidupan bagi orang-orang yang mau memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika seseorang tidak mau memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, dia hidup secara lahir, dia hidup, tapi ini tidak ada bedanya dengan serendah-rendahnya makhluk, dengan serendah-rendahnya hewan. Kehidupannya sama. Kenapa? Karena yang nampak hanya kehidupan lahir saja, tidak ada perbedaan. Tapi siapa yang memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia akan hidup dalam level yang lain, bukan level hidup seperti hewan. Nah, manusia Allah karuniakan akal untuk mau tunduk kepada seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika seseorang tidak memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, dia tetap hidup. Akan tetapi kehidupannya itu tidak jauh berbeda dengan kehidupan seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya hewan. Dan ini yang ingin beliau tekankan. Fal hayatul haqiqiyah at-thayyibah hiya hayatu man istajaba lillahi war rasuli zahiran wa batina. Fa haula'i humul ahya wa in matu wa ghairuhum amwatun wa in kanu ahya al-abdan. Kehidupan hakiki, kata beliau, yang baik adalah kehidupan bagi mereka yang mau memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, zahiran wa batina. Zahiran wa batina. Jadi yang nampak, yang tersembunyi, yang zahir, yang batin, yang di dalam diri, dia tunduk patuh memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka orang-orang seperti inilah yang hidup kehidupan hakiki, kehidupan yang bermanfaat. Mereka adalah orang-orang yang hidup walaupun mereka mati. Kebalikannya, orang-orang yang tidak memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang mati walaupun mereka hidup. Mereka orang-orang yang hidup walaupun mereka mati jika memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Tapi orang yang tidak memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, mereka mati walaupun nampak mereka hidup. Walaupun nampak mereka hidup. Bagaimana bisa disebutkan bahwa orang-orang yang mati itu mereka hidup jika memenuhi seruan Allah dan Rasulnya? Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi jangan kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka mati. Pada hakikatnya mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki. Jadi orang yang dalam kehidupannya dia memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk tunduk, untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kepada sesuatu yang dapat memberikan kehidupan bagi mereka, mereka ini orang-orang yang hidup dengan kehidupan hakiki. Saat mereka hidup di dunia ataupun setelah mereka mati, itulah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang dibangun dari memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Tapi mereka yang enggan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, walaupun secara lahir mereka hidup, tetapi pada hakikatnya hati mereka mati. Dan banyak di antara manusia yang secara lahirnya hidup, kita melihatnya nih orang bahagia, nih orang senang, nih orang luar biasa, tapi pada hakikatnya hati mereka itu mati. Mereka tidak merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang nampak itu adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan sementara, kebahagiaan sesaat. Dan itu yang dirasakan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam kemaksiatan. Kebahagiaannya itu tidak abadi, kebahagiaannya itu semu, sesaat.
Jika kemaksiatan akan mendatangkan kebahagiaan yang semu dan sesaat, maka kesyirikan lebih lagi dari hal tersebut. Karena kesyirikan adalah seburuk-buruknya kemaksiatan. Maka tidak mungkin seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kehidupan yang hakiki, kemudian dia menempuhnya lewat jalur kemaksiatan, atau dia menempuhnya lewat jalur kesyirikan. Nggak mungkin. Tidak mungkin akan mendatangkan kebahagiaan. Itu kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang semu. Maka kebahagiaan yang hakiki adalah dengan seseorang mau tunduk dan patuh terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka di sini Syekh mengatakan, "Walihadza kana akmalun nasi hayatan akmaluhum istijabatan lid-da'watir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kullama da'a ilaiha fa fihi al-hayat. Faman fatahu juz'un minhu fatahu juz'un minal hayat. Wa fihi minal hayati bihasbi mastajaba lirrasul sallallahu alaihi wasallam." Oleh sebab itu orang yang paling sempurna kehidupannya adalah yang paling sempurna dalam memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka setiap seseorang mendapatkan seruan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, di dalam hal tersebut terdapat kehidupan. Siapa yang meninggalkan sebagian daripada hal tersebut, maka dia meninggalkan sebagian daripada kehidupan itu. Maka kehidupan seseorang itu nilainya itu sangat bergantung kepada bagaimana dia merespon seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Semakin dia memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya, semakin juga kehidupan dia akan naik kepada level yang lebih baik. Semakin dia acuh tak acuh terhadap seruan Allah dan Rasul-Nya, maka dia mendowngrade kehidupannya sendiri, dan dia semakin menjauh dari kehidupan yang hakiki. Dan ini yang dirasakan. Jadi level kebahagiaan seseorang itu bergantung kepada level bagaimana dia memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Semakin ada ketaatan di dalam dirinya, semakin kebahagiaan itu muncul. Semakin jauh, semakin berkurang juga nilai kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi kebahagiaan itu tidak dilihat dari faktor materi semata. Tidak dilihat dari faktor materi semata. Kadang-kadang orang suka berpikir, wah kalau nggak ada uang, nggak ada kebahagiaan. Bukan cuma uang. Uang itu tidak bisa mendatangkan kebahagiaan kalau tidak diiringi dengan keqanaah. Faktor utama seseorang mendapatkan kebahagiaan itu adalah tunduk dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Maka kita dapati ketika bertemu dengan orang-orang saleh, Masya Allah, tabarakallah, walaupun kehidupan mereka dalam level kesederhanaan, tetapi mereka itu sangat bahagia sekali. Tidak terdengar keluhan yang keluar dari lisan mereka. Menandakan mereka sangat bahagia, sangat mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Karena mereka berada pada level lain dalam kehidupan yang tidak terlihat oleh kita. Jadi pandangan manusia itu akan terhalang dari level berikutnya ketika dia tidak mengupgrade kehidupan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jadi kadang kita suka melihatnya pandangan kita. Padahal dia sudah ada di tingkat lain yang tidak memandang pandangan tersebut. Jadi nggak sinkron kadang-kala kalau kita membandingkannya dengan pandangan kita yang terbatas. Dan pandangan itu akan semakin luas ketika ketaatan itu semakin bertambah. Misalkan sekarang kita di lantai 1, kemudian ada lantai 2. Lantai 2 beda dengan lantai 1. Nah, ketika sudut pandang kita terbatas di lantai 1 saja, kita nggak bisa melihat apa yang terjadi di lantai 2. Sehingga kadang kita sering menjadikan patokan kebahagiaan orang itu adalah apa yang kita lihat. Menganggap bahwa orang yang berada di level berikut itu dia nggak bahagia seperti apa yang kita rasakan. Padahal kebahagiaan mereka berada pada level yang lebih baik. Sering kita bandingkannya dengan apa yang nampak dalam sudut pandang kita. Maka ya ikhwah, level kehidupan yang bahagia itu sangat bergantung kepada bagaimana kita mau tunduk dan patuh kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala serukan, kepada apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam serukan. Akan tetapi kadang-kala banyak di antara kita yang enggan untuk memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya tersebut. Lebih mau memilih sesuatu yang nampak di hadapan kita. Seringnya kita mau menjalankan ketaatan jika sesuai dengan apa yang kita anggap hal tersebut merupakan sesuatu yang dapat mendatangkan kemanfaatan.
Padahal bisa jadi manfaat dari suatu amalan itu tidak terlihat oleh kedua mata kita. Tapi siapa yang memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, dia harus yakin bahwa apa yang diperintahkan Allah itu yang terbaik. Gak pakai kelihatan manfaat, tidak terlihat manfaat. Pasti ada manfaat, cuman kita mungkin belum tahu karena level kita belum pada level yang lebih baik daripada level yang ada pada saat ini. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi beliau menekankan di sini bahwa siapa yang kehilangan ketundukan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan merasakan level kehidupan yang lebih baik. Jadi ini sangat bergantung, seperti timbangan. Dia semakin tinggi ketundukan dan patuhan kepada seruan Allah dan Rasulnya, maka level kehidupan itu akan semakin baik. Nilai kehidupan dia akan semakin baik. Semakin menurun, akan menurun pula nilai kehidupan. Sehingga nanti pada tempat yang terendah, ketika seseorang tidak mau tunduk dan patuh sama sekali kepada Allah dan Rasulnya dan seruan Allah dan Rasulnya, itu tidak jauh beda level kehidupan dia dengan level kehidupan binatang yang hina. Nggak akan jauh berbeda. Maka jika kita ingin hidup dalam kemuliaan hidup, maka penuhilah seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Itu akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Qala Mujahid, tadi Allah berfirman kan dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya jika dia memanggil kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian. Apa sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian ini? Qala Mujahid rahimahullah berkata, lima yuhyikum yakni lil haq. Lima yuhyikum yakni lil haq. Maknanya kata beliau, kepada sesuatu yang memberi kehidupan bagi kalian adalah lil haq, untuk menegakkan kebenaran. Jadi sesuatu yang memberikan kehidupan bagi kalian itu adalah dengan tegaknya kebenaran. Hidup untuk menegakkan kebenaran. Di sanalah kehidupan yang hakiki akan datang. Jadi jangan sampai seseorang menganggap bahwa kehidupan hakiki itu akan dapat ketika kita mau kompromi antara kebatilan dan hak. Enggak. Kehidupan yang hakiki itu akan muncul di saat kita hidup untuk menegakkan kebenaran. Pahit, manis, tegakkan kebenaran tersebut. Katakan kebenaran tersebut. Jadi jangan sampai kita berkompromi dengan kebatilan. Kebatilan itu bukan untuk dikompromikan, tapi untuk diingkari. Kebenaran itu untuk diperjuangkan. Kebenaran itu untuk ditegakkan. Walaupun berat, tegakkan kebenaran itu. Itu akan memberikan kehidupan. Siapa yang menegakkan kebenaran, dia akan hidup dalam kehidupan yang hakiki. Tapi siapa yang jauh dari kebenaran, dia akan menjauh. Jadi patokan sesuatu itu adalah kebenaran. Kadang pahit kebenaran itu, pahit, berat, bukan sesuatu yang mudah. Tetapi itulah kehidupan hakiki yang sebenarnya. Wa qala Qatadah wa hadzal Qur'an. Qatadah menafsirkan sesuatu yang memberikan kehidupan bagi kalian ini adalah Al-Qur'an. Fihi al-hayah wath-thiqah wan-najah wal-ismah fid dunya wal akhirah. Karena dalam Al-Qur'an itu ada kehidupan. Dalam Al-Qur'an itu ada keyakinan, dalam Al-Qur'an itu ada keselamatan. Dalam Al-Qur'an itu ada penjagaan di dunia dan di akhirat. Jadi beliau menafsirkan Qatadah bahwa penuhilah seruan Allah dan Rasulnya terhadap sesuatu, jika mengajak kalian kepada sesuatu yang memberikan kehidupan bagi kalian, maksudnya mengajak kalian kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sumber kebahagiaan. Al-Quran adalah sumber keselamatan. Al-Quran adalah sumber penjagaan di dunia dan di akhirat. Siapa yang mau tunduk kepada Al-Quran itu, maka dia akan hidup dengan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Karena dia adalah pedoman dalam kehidupan kita. Dia adalah pedoman dalam kehidupan kita. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ucapan terbaik dari Al-Quran. Ucapan paling baik adalah Al-Quran. Tidak ada yang lebih baik darinya. Maka sesuatu yang memberikan kehidupan bagi kalian ini adalah Al-Quran. Jika kita kembali kepada Al-Quran, alhamdulillah, selamat. Jika kita jadikan Al-Quran sebagai
pedoman. Tapi kalau Al-Quran kita jadikan sebagai hiasan, minim nilai kemanfaatannya, tidak sesuai dengan tujuan diturunkan. Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan untuk sebagai bahan bacaan saja. Dulu Al-Fudail Ibn Iyad mengingkari orang-orang di zaman beliau ratusan tahun yang lalu yang menjadikan peribadatan mereka berkenaan dengan Al-Quran itu hanya sebatas membaca. Padahal kata beliau Al-Quran itu diturunkan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, untuk diamalkan, bukan sebatas bahan bacaan. Bagaimana Al-Fudail Ibn Iyad kalau hidup di zaman kita? Boro-boro dijadikan sebagai bahan bacaan, ya, hanya sebatas hiasan semata. Jadi pengamalan terhadap Al-Quran itu jauh lebih urgent, lebih utama dibandingkan sebatas bacaan. Oh, berarti baca Al-Quran tidak dapat pahala? Dapat pahala. Tapi Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk dibaca, tidak hanya untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan. Oleh sebab itu banyak diantara sebagian kaum muslimin, dia membaca Al-Quran dengan lantunan suara yang luar biasa, tetapi Al-Quran itu tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Suaranya luar biasa, tapi Al-Quran itu tidak nampak dalam kehidupannya. Ada juga yang menghafal, tapi tidak mengamalkan Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran ada itu untuk diamalkan. Pernah lihat tidak ada orang baca Al-Quran, sambil dia baca Al-Quran, tapi momentum dia membaca Al-Quran itu tidak nampak mereka mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Mereka membaca Al-Quran sambil dijadikan sebagai bahan candaan, bahkan dijadikan bahan saweran ketika mereka membaca Al-Quran. Lantunan suaranya indah, tetapi pada momentum tersebut tidak ada pengamalan daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran ada itu untuk diamalkan. Nah, sesuatu yang memberikan kehidupan ini adalah Al-Quran. Jadi jika ingin hidup dengan kehidupan yang hakiki di dunia akhirat, kembalilah kepada Al-Quran. Jangan kita menjauhi Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat syifa. Dalam Al-Quran terdapat hidayah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Ada syifa, ada obat, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah pintu hidayah. Al-Quran pintu kebaikan yang begitu banyak. Wa qala As-Suddi huwa al-Islam ahyahum ba'da mautihim bil kufr. As-Suddi mengatakan bahwa kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian ini adalah Islam. Karena Islam memberikan kehidupan bagi mereka setelah mereka mati dalam kekufuran. Artinya awalnya mereka hidup dalam kekufuran. Sesuatu yang memberikan kehidupan bagi mereka, ini yang dimaksud adalah Islam, kata beliau. Jadi ketika mereka memeluk agama Islam, hiduplah mereka dengan kehidupan yang benar. Sebelumnya mereka hidup dalam kekufuran, lebih rendah daripada kehidupan binatang. Karena tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyembah patung dan berhala. Wa qala Ibnu Ishaq wa Urwa Ibnu Zubair wal lafdhu lah lima yuhyikum ya'ni lil harbi allati a'azzakumullahu biha ba'da adh-dhul wa qawwakum ba'da ad-dha'f wa mana'akum biha min aduwikum ba'da al-qahri minhum lakum. Kata Ishaq dan Urwah Ibnu Zubair dan lafadznya bagi Urwah Ibnu Zubair, lima yuhyikum, kepada sesuatu yang memberikan kehidupan bagi kalian, maknanya adalah lil harb, untuk berperang. Allati a'azzakumullahu biha ba'da dzul, yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan kalian dengannya setelah sebelumnya berada dalam kerendahan, dan memberikan kekuatan bagi kalian setelah sebelumnya berada dalam kelemahan, dan mencegah kalian dari penguasaan musuh-musuh kalian. Jadi yang dimaksud kepada sesuatu yang memberi kehidupan adalah peperangan. Ketika peperangan terjadi, kaum muslimin yang tadinya berada pada titik terlemah, tertindas, teraniaya, dengan seruan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, mereka dapat hidup dalam kemuliaan. Mereka bangkit dari ketertindasan menjadi kemuliaan. Ini yang dimaksud lima yuhyikum. Makanya ketika Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya jika menyeru kalian kepada sesuatu yang memberikan kehidupan bagi kalian. Ini kata Ishaq dan Urwah ibn Zubair, jika menyeru kalian kepada sesuatu yang memberikan kehidupan bagi kalian, ini adalah seruan jihad. Yang mana tadinya mereka dalam penindasan bangkit menuju kemuliaan. Tadinya mereka dalam kondisi lemah menjadi kuat, berperang melawan orang-orang kafir. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa kullu hadhihi ibarat an haqiqatin wahidah wa hiya al-qiyamu bima jaa bihi ar-rasul zahiran wa batinan. Semua makna yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan sesuatu yang memberi kehidupan bagi kalian, ini terfokus kepada satu poin penting, yaitu menegakkan apa yang datang dari Nabi SAW secara zahir ataupun batin. Artinya intinya apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik jika ditafsirkan kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian ini dengan Al-Quran, baik jika ditafsirkan kepada Islam, baik jika ditafsirkan kepada kebenaran, baik ditafsirkan kepada jihad, maknanya sama, tunduk, patuh kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Semuanya terfokus kepada poin tersebut, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Qala al-Wahidi rahimahullah, wal aktsaruna ala anna ma'na qawli ma yuhikum huwal jihad wa huwa qaul Ibnu Ishaq wa ikhtiyar aktsari ahli al-ma'ani. Tapi secara umum, makna terbanyak yang ditafsirkan oleh para ulama lima yuhikum ini adalah al-jihad. Dan itulah pendapat daripada Ibnu Ishaq. Dan para ahli makna banyak menafsirkan kepada hal itu. Qala al-Farra, idza da'akum ila ihya'i amrikum bi jihadi aduwikum yuridu innama yaqwa bil harbi wal jihad. Falau tarakul jihada dha'ufa amruhum wajtara 'alaihim aduwuhum. Al-Farra rahimahullah berkata, jika menyeru kalian kepada sesuatu yang memberikan kehidupan bagi kalian, maksudnya ini adalah jihad, berjihad atas musuh-musuh kalian. Yang dimaksud di sini adalah menjadi kuat dengan peperangan dan jihad. Andaikan mereka meninggalkan jihad, maka mereka akan menjadi lemah dan mudah bagi musuh-musuh mereka untuk menguasai mereka, mengatur mereka, memerangi mereka. Itu akan dengan sangat mudah. Maka yang dimaksud dengan lima yuhyikum, kebanyakan ahli tafsir kepada kata jihad. Qultu, kata Ibnu Qayyim, al-jihadu min a'zami ma yuhyihim bihi fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Jadi kata beliau, jihad adalah di antara perkara yang paling agung yang dapat memberikan kehidupan bagi mereka di dunia dan di akhirat, dan juga di alam barzakh. Amma fid dunya fa inna quwwatahum wa qahrahum li aduwwihim bil jihad. Di dunia, jihad itu dapat mendatangkan kehidupan. Karena apa? Karena dengan jihad mereka menjadi kuat, menjadi mulia di atas musuh-musuh mereka. Nampak dengan jihad di dunia ini kemuliaan itu muncul. Wa amma fil barzakh, sedangkan dalam kehidupan alam barzakh, dalam kehidupan kubur yang merupakan fase dari kehidupan akhirat, Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan peperangan. Qutilu fi sabilillah, terbunuh di dalam peperangan karena Allah Subhanahu wa taala, mereka mati. Pada hakikatnya mereka hidup di sisi Rabb mereka. Yurzaqun, mereka mendapatkan apa? Rezeki. Ayat ini ya ikhwah, seringkali dipotong dan dijadikan sebagai hujjah bagi mereka yang bertawassul lewat orang-orang yang telah mati. Mereka selalu menukilkan ayat ini dan mengatakan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim. Sampai situ dipotong. Jadi mereka selalu mengatakan, jangan kalian mengira orang-orang yang berperang di jalan Allah mereka mati, mereka hidup di sisi Allah. Jadi saya bertawasul kepada yang apa? Yang hidup. Tidak dilanjutkan ayatnya. Dalam ayat ini dikatakan yurzaqun, mereka diberikan rizki, bukan yarzuqun.
bukan memberikan rizki. Jadi kenapa engkau berdoa kepada mayit tersebut sedangkan dia diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi biasanya dipotong sampai ayatnya sampai tadi. Dipotong sampai ahyaun 'inda rabbihim, hidup di sisi Rabb mereka. Jadi nggak masalah kita minta, orang hidup kok. Kehidupannya beda dengan kehidupan kita. Yang kedua, mereka itu yurzaqun, diberikan rizki, bukan yarzukun, bukan memberikan rizki. Kenapa tidak meminta kepada zat yang memberikan rizki secara langsung? Kenapa harus melalui orang yang diberikan rizki kepada mereka? Saat mereka hidup pun mereka belum tentu dapat memberikan kemanfaatan kepada kita. Kenapa setelah mereka mati malah kita lebih meyakini mereka dapat memberikan manfaat kepada kita? Harusnya berdoa langsung kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Allah nggak bilang berdoalah melalui perantara aku. Berdoalah melalui fulan dan allan. Berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepadaku. Ini ayat ini sering sekali dipotong. Yurzakunnya itu jarang dilafatkan. Jarang dilafatkan. Padahal ujung ayat ini menjadi bantahan bagi mereka yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalih-dalih tadi. Dan subhanallah ya ikhwah, banyak diantara bait-bait syair yang dilafatkan sebagai bentuk pujian mereka kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai orang-orang yang saleh yang telah wafat. Itu mereka meminta kepada mayit-mayit tadi kalau dalam lafaz bahasa Arabnya. Tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mereka sendiri tidak berani menerjemahkan secara lafaz. Mereka akan rubah secara makna. Jadi jika yang dipanggil ya wali fulan, itu terjemahannya bukan wahai wali fulan, bukan. Wahai Allah melalui perantara wali fulan, itu terjemahannya begitu, langsung berubah. Padahal dalam bahasa Arabnya itu langsung mereka menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi terjemahannya mereka sendiri tidak berani menerjemahkan sesuai dengan lafaz bahasa Arabnya. Dengan dalih bahwa lafaz bahasa Arab tersebut disingkat. Maksudnya ya wali fulan, itu maksudnya ya Allah dengan wasilah wali fulan. Ini sesuatu yang tidak diketahui dalam bahasa Arab. Karena bahaya sekali kalau seseorang memanggil dengan lafaz kesyirikan dengan niat bahwa itu adalah bagian daripada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa disalahgunakan di kemudian waktu. Dan ini memang keliru, salah. Kenapa nggak bilang saja ya Allah? Kenapa harus ya wali fulan? Dengan dalil bahwa ini maksudnya ya Allah melalui perantara wali fulan. Buktinya dalam bahasa Indonesia mereka tidak berani menerjemahkan dengan kata yang sama dalam bahasa Arab secara langsung. Tapi mereka langsung memberikan tanda kurung, menandakan bahwa mereka tahu jika tidak ada tanda kurung tersebut, maka ini sama saja menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting bagi kita juga untuk tahu ayat-ayat itu di mana ujungnya. Karena sering sekali banyak orang tuh yang memotong ayat, memotong hadis. Seperti hadis innamal a'malu binniyat, sering dipotong. Tidak pernah dilanjutkan. Selalu berkata innamal a'malu binniyat. Kalau ada orang berbuat ini salah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niat. Pak, ini nggak boleh, Pak. Ini bukan mahram bagi Bapak. Innamal a'malu binniyat. Saya niatnya nolong doang. Pak, ini nggak boleh. Innamal a'malu binniyat. Semua dipotong sampai innamal a'malu binniyat. Sedangkan niat kan nggak nampak. Apakah niat seseorang itu nampak? Tidak. Niat itu di dalam hati, nggak ketahuan. Jadi kalau seseorang melakukan kemungkaran ketika diingkari katakan innamal a'malu binniyat, bagaimana semua orang akan merasa dirinya, Pak? Benar, ada orang mabuk. Kenapa mabuk? Innamal a'malu binniyat. Saya bukan buat mabuk, buat menghangatin badan. Kalau patokannya hanya niat, sesuatu yang mungkar akan menjadi apa? Terlihat boleh-boleh saja. Maka lanjutkan hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rasulullah SAW ketika mengatakan innamal a'malu binniyat menyebutkan bahwasannya hijrah perjalanan
para sahabat, perjalanan orang-orang saat itu melakukan perjalanan dari satu tempat kufur ke tempat Islam. Darul kufur pergi ke darul Islam. Mereka melakukan amalan, tidak sebatas niat. Yang membedakan kualitasnya adalah siapa yang melakukan hijrah itu untuk Allah. Dan siapa yang melakukan hijrah itu untuk wanita yang dia nikahi atau harta yang dia inginkan. Jadi, innamal a'malu binniyat itu berlaku bagi orang-orang yang beramal. Bagi orang-orang yang melakukan amalan. Amalan yang benar, yaitu hijrah dari darul kufur ke darul Islam. Jadi nggak bisa seorang mengatakan innamal a'malu binniyat tapi melakukan kemungkaran. Salah, nggak bisa innamal a'malu binniyat. Anda salah melakukannya. Niat Anda tidak cukup. Tapi seseorang itu melakukan sesuatu yang benar, maka kita katakan orang akan dapat pahala sesuai niatnya. Tapi dia melakukan yang salah, nggak bisa. Niat nggak cukup, salah niat. Apa amalannya salah tetap salah. Amalannya salah tetap salah. Misalkan ada seorang murid atau seorang guru, dia guru di bangku kuliah, dosen atau guru di bangku SMA. Kemudian ada muridnya yang wanita ingin cium tangan kepada dia, terus dia berikan tangannya bersentuhan dengan wanita tersebut. Ketika ditegur, Pak, nggak boleh antum bersentuhan dengan yang bukan mahram. Innamal a'malu binniyat. Saya ini niatnya nggak ada ke sana. Saya mah nggak ada yang kayak begitu. Antum pikirannya terlalu negatif. Oh, subhanallah. Udah jelas yang dilakukan mungkar, nggak bisa berdalih innamal a'malu binniyat. Salah yang dilakukannya. Salah yang dilakukan. Karena patokan sesuatu benar itu amalannya harus benar dan niatnya pun harus benar. Wa amma fil akhirah fa inna haddal mujahidin wasyuhada'i min hayatiha wa na'imiha 'azamu min haddi ghairihim. Wa lihadza qala Ibnu Qutaibah lima yuhyikum yahni asy-syahadah. Sedangkan di akhirat apa yang akan didapat oleh para mujahidin dan para syuhada dari kehidupan mereka di akhirat dan kenikmatan mereka, mereka akan mendapatkan kedudukan yang jauh lebih baik dibandingkan selain mereka. Oleh sebab itu Ibnu Qutaibah mengatakan lima yuhyikum, kepada sesuatu yang memberi kehidupan bagi kalian, maknanya adalah asy-syahadah, wafat dalam keadaan syahid. Wa qala ba'dul mufassirin lima yuhyikum ya'ni al-jannah fa innaha darul hayawan wa fiha al-hayatud da'imah at-thayyibah, hakahu Abu Ali al-Jurjani. Dan sebagian ahli tafsir menyebutkan lima yuhyikum, kepada sesuatu yang memberi kehidupan bagi kalian, maknanya adalah surga. Yang mana surga adalah tempat yang abadi, yang baik. Itulah yang disampaikan oleh Al-Jurjani rahimahullah. Wal ayatu tatanawalu hadza kullah, dan ayat ini mengandung semua tafsiran tersebut. Fa innal iman wal islam wal quran wal jihad tahil qulub al hayat at-thayyibah. Karena sesungguhnya keimanan, keislaman, Al-Quran, jihad, semua itu memberikan kehidupan hati, kehidupan yang baik. Wa kamalul hayati fil jannah war rasulu da'in ilal imani wa ilal jannah fahuwa da'in ilal hayati fid dunya wal akhirah. Dan juga kehidupan yang sempurna yang akan didapat di surga, dan Nabi SAW mengajak kepada keimanan dan mengajak kepada surga. Nabi SAW mengajak kepada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Artinya apa yang diajak oleh Nabi itu mengajak manusia untuk mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di akhirat, tapi kebahagiaan di dunia, kehidupan yang hakiki di dunia dan kehidupan yang hakiki di mana? Di akhirat. Wal insanu mutarrun ila naw'aini minal hayah. Jadi manusia ini di antara dua kehidupan. Manusia itu ada dua kehidupan. Yang pertama adalah hayatu badani, kehidupan anggota tubuhnya. Allati biha yudrikun nafi' wa dhar, yang dengannya dia dapat memilah antara yang bermanfaat dan memudaratkan. Wa yu'thiru ma yanfa'uhu ala ma yadhurru, yang mana dia dapat memilih apa yang memberikan manfaat baginya dari apa yang dapat memudaratkannya. Jadi kemampuan seseorang membedakan apa yang dapat memberikan manfaat, apa yang memudaratkan dia, menjadikan dia memilih apa yang memberikan manfaat baginya, menjauhkan dari kemudaratan, itu sangat bergantung kepada kehidupan anggota tubuhnya. Kehidupan anggota tubuhnya.
Semakin anggota tubuhnya itu memiliki nilai yang maksimal, artinya dalam kondisi normal yang sangat baik, dia akan semakin peka untuk membedakan mana yang memberi manfaat, mana yang memudaratkan dia. Sehingga dia dapat memilih apa yang memberi manfaat baginya dan menjauhkan diri dari apa yang memudaratkan dia. Kepekaan ini sangat bergantung kepada kualitas dari anggota tubuh yang dia miliki, dari panca indera yang dia miliki. Ya, contohnya antum mata saja. Ketika mata antum dalam kondisi sehat, antum dapat bisa memilih nih, mana jalan kanan, mana jalan kiri, mana jalan yang ada ranjau, mana yang tidak ada ranjau. Tapi ketika antum pandangannya lemah, itu antum nggak bisa jalan dalam kondisi normal. Makanya orang ketika misalkan dia rabun atau buta total, dia mungkin bisa jalan tersandung. Kenapa? Dia nggak tahu, nggak bisa membedakan mana yang memberi manfaat bagi dia, mana yang dapat memudaratkannya. Atau orang hilang kemampuan sensor dia di bagian tempat keluarnya kotoran, baik cairan ataupun kotoran besar. Itu dia nggak bisa untuk melihat mana yang memberi manfaat mudarat, karena udah di luar kontrol dia. Jadi semakin nilai kualitas anggota tubuh itu menurun, semakin menurun kemampuan seseorang untuk dapat memilah mana yang dapat bermanfaat untuk dia, mana yang dia harus jauhi dari kemudaratan. Karena kualitas tubuhnya sudah melemah. Itu tubuh kita nih, anggota tubuh kita. Itu sangat bergantung. Kualitas tubuh itu dapat memberikan kemampuan untuk memilah mana yang manfaat, mana yang mudarat. Mengedepankan yang memberi manfaat dan menjauhkan yang memberikan kemudaratan. Walidzalika wa mata naqasat fihi hadhihi al-haya nalahu min al-alami wa dha'fi bihasbi dhalik. Jadi anggota tubuh ini ketika menurun kualitasnya dalam kehidupan, maka ini akan mendatangkan rasa sakit dan kelemahan sesuai dengan tingkatannya. Mulai ngeluh tangan, kepala, badan, punggung, mungkin mulai merasakan apa? Rasa sakit dan lemah, nggak bisa seperti sedia kala. Walidzalika kanat hayatul marid wal mahzun wa sahibil hammi wal ghammi wal khawfi wal fakhri wal dhulli duna hayati man huwa mu'afan min dzalik. Oleh sebab itu kehidupan orang yang sakit, yang bersedih, yang risau, gundah gulana, takut, kefakiran dan kerendahan, kehidupan mereka itu berbeda dengan orang-orang yang terlepas dari semua itu. Beda. Coba orang sakit sama orang sehat, beda gak hidupnya? Beda. Orang yang tenang dengan yang gelisah, beda gitu hidup. Orang yang bahagia dengan bersedih, beda. Orang yang hidup mulia dengan hidup rendah, hina, beda tidak? Beda. Jadi ada perbedaan, nggak sama. Ini kehidupan badan nih, anggota tubuh. Berbeda kehidupan antara yang sehat dan yang sakit. Nggak sama, nggak bisa kita samakan. Kehidupan yang sehat dengan yang sakit sama, nggak bisa. Orang yang sehat dia mau makan enak, yang sakit manis terasa pahit. Makanan enak juga nggak ada nafsu sama sekali. Kenapa? Sakit. Mau seindah apapun dunia di hadapannya nggak bisa terlihat. Kenapa? Matanya udah mulai rabun, nggak bisa ngelihat. Itu bagus pak warna hijau, mana coklat semua kata dia misalnya. Ada. Jadi udah lama nggak bisa menikmati secara maksimal. Berbeda kehidupannya. Ini kehidupan badan nih, anggota tubuh. Kita yakini itu dan kita sadari itu. Maka ada kehidupan yang lain, yaitu kehidupan ruhnya seseorang. Sama juga, ruh yang sehat, hati yang sehat, maka nilai hidupnya beda dengan hati yang tidak sehat. Kepekaannya terhadap kebenaran beda dengan yang hatinya sakit. Makanya kadang-kadang seseorang melihat sesuatu ini benar, yang itu mungkar. Dia dapat melihat karena nilai kesehatan hati. Yang sakit nggak bisa lihat itu, karena dia sudah tercebur dalam dunia syubhat. Nggak kelihatan. Kenapa kok bisa tidak menyadari? Sakit namanya juga. Sakit. Beda dengan yang sehat. Nggak sama.
Jika dalam anggota tubuh saja, yang zahir saja, itu ada perbedaan antara orang yang sehat dan yang sakit dalam merasakan kehidupan, kenikmatan kehidupan, memilah yang baik dan buruk, maka sama kehidupan ruh pun seperti itu. Maka kata Syekh mengatakan, wa hayatu qalbihi wa ruhihi allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil wal ghayy wal rasyad wal hawa wad dhalal fayakhtaru al haqqa ala dhiddih fatufidu hadhihi al haya quwwat at-tamyiz bainan nafi' wad darr fil ulumi wal iradat wal a'mal tufidu quwwat al iman wal iradati wal hubbi lil haqq wa quwwat al bughdhi wal karahati lil batil. Dan kehidupan hati dan ruh itu dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Makanya kenapa ada orang yang melihat yang batil itu hak, kan mati hatinya, sakit hatinya, sehingga dia tidak bisa melihat yang batil itu sebagai kebatilan, dia melihat yang batil itu sebagai yang hak. Maka ketika ada orang yang menyuarakan yang hak, dia tentang hak tersebut karena dalam versi dia ini adalah apa? Kenapa? Sakit hatinya, nggak bisa membedakan. Kayak orang yang ada penyakit di lidahnya, rasa, hilang rasa. Tidak bisa dibedakan antara manis, pahit, nggak bisa. Dia bisa mengingkari manis, dikatakan pahit, yang pahit bisa dikatakan manis. Dan itu pun sama terjadi dalam roh. Jadi jangan heran kalau ada orang, kok bisa kebatilan dia perjuangkan, sakit, hatinya sakit. Wal ghayy war rasyad, kezaliman dan petunjuk. Wal hawa wad dhalal, hawa nafsu dan penyimpangan. Fayakhtarul haqq ala dhiddi fatufidu hadhihi al-haya quwwat at-tamyiz bainan nafi' wad darr fil ulum wal iradat wal a'mal. Maka kehidupan hati ini, kehidupan roh ini menjadikan dia dapat membedakan antara mana yang bermanfaat, mana yang memudaratkan dalam ilmu, kehendak dan amalan. Fatufidu quwwatal iman wal iradati wal hubbi lil haqq. Maka hakikat hati yang hidup itu dapat mendatangkan kekuatan keimanan, kehendak dan cinta kepada kebenaran. Sedangkan orang yang hatinya mati, orang yang hatinya sakit, maka orang-orang tersebut kebalikannya, tidak ada kecintaan kepada kebenaran. Orang yang hatinya hidup, dia tidak hanya cinta kepada kebenaran, tapi membenci kemungkaran. Tidak senang terhadap kebatilan, nggak senang. Dan itu tidak bisa dia tutupi. Kenapa? Nggak senang terhadap kebatilan. Ini adalah tanda bahwa hati itu hidup. Ketika seseorang tidak mengingkari kemungkaran, itu tanda di dalam hatinya itu ada penyakit. Dan nisbahnya sama seperti nisbah tadi ya. Dalam anggota tubuh. Jadi hati pun fluktuatif. Ada orang yang nilai kecintaan kepada kebenarannya tinggi, menandakan hatinya sehat. Ada yang antara 55 sama 45%. Jadi ya didukung kebenaran, tapi ya kepada kemungkaran juga kadang-kadang ikutlah. Jadi tidak mengingkari terhadap kemungkaran itu. Gimana angin? Condong. Berarti dia belum parah penyakitnya, tapi sakit sudah ada. Rasa sakit itu sudah ada. Maka kecintaan kepada kebenaran, kebencian terhadap kemungkaran, ini adalah tanda hidupnya hati seseorang. Tapi kalau orang sudah cinta kepada kebatilan atau abu-abu antara kebenaran dan kebatilan, tanda hatinya sedang sakit. Apa faktor sakitnya hati? Banyak. Bisa cinta dunia, cinta popularitas, cinta kedudukan, cinta harta. Ini semua dapat memalingkan manusia daripada kecintaan terhadap kebenaran. Ini semua fitnah. Dan banyak yang tergelincir dalam fitnah-fitnah tersebut. Kedudukan, harta, wanita, popularitas, harta dunia, itu fitnah yang luar biasa. Ada yang lulus dari fitnah harta, nggak lulus dari fitnah wanita. Ada yang lolos dari fitnah harta dan wanita, tidak lolos dari fitnah kedudukan dan kekuasaan. Ada yang lolos dari fitnah harta, wanita, kedudukan, kekuasaan, tidak lolos dari fitnah popularitas. Jadi fitnah ini, Masya Allah, Tabarakallah, bisa memalingkan seseorang dari kebenaran.
Udah jam udah masuk bab barunya belum dalam bahasa Indonesianya belum? Itu bab barunya apa judulnya? Kehidupan hati. Kehidupan Hati. subbabnya. Sebab dari yang pertama tadi, sekarang masuk di kehidupan hati. Udah masuk subbab baru. Kalau diteruskan masuk ke yang C. Oh, kalau tidak diteruskan selesai di B. Ya. Nah, di sini nggak ada subbab kalau di bahasa Arab. Ya. Baik. Apa sub-C-nya apa tadi Pak judulnya? Kehidupan hati. Sampai sub apa itu? Tiga subbab lagi. Udah ngeheng belum? Hah? Ya Pak? Subbab itu ya. Baik. Ini kayaknya subbab C, D, E kita bahas di pertemuan berikutnya saja. Jadi intinya, ayolah ikhwah rahimani rahimakumullah, bahwa di sini saya ingin menyebutkan bahwa memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan bagi kita. Sesuatu yang memberikan kehidupan ini ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Al-Quran, karena dalam Al-Quran terdapat petunjuk, dalam Al-Quran terdapat kebahagiaan, dalam Al-Quran terdapat banyak hal. Ada yang mengatakan terhadap sesuatu yang memberi kebahagiaan bagi kalian ini adalah kebenaran, yang mana dengan memperjuangkan kebenaran, menegakkan kebenaran, itu akan memberikan kehidupan bagi kita. Sebagian lagi mengatakan jihad, karena dengan jihad seseorang akan terangkat dari ketertindasan menuju kemuliaan. Sebagian mengatakan Islam, karena dengan berpegang teguh kepada Islam akan tegak kebenaran. Dan semuanya termasuk dalam makna satu. Siapa yang memenuhi suruhan Allah dan Rasulnya kepada sesuatu yang memberikan kehidupan, ini semua adalah ketaatan. Bahwa semua ketaatan itu mendatangkan kehidupan. Dan kehidupan yang dimaksud itu ada dua, kehidupan badan dan kehidupan ruh. Kehidupan badan, kepekaannya terhadap sesuatu, apa yang memberi manfaat dan memudaratkan, itu sangat bergantung kepada kualitas anggota tubuh itu sendiri. Semakin anggota tubuh berada dalam tingkat kesehatan yang maksimal, maka semakin dia dapat membedakan mana manfaat, mana mudarat. Semakin lemah, maka yang dirasa adalah penyakit, yang akhirnya dia tidak dapat membedakan mana yang mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan. Sebagaimana anggota tubuh seperti itu, roh dan jiwa pun seperti itu. Seseorang dapat membedakan yang hak dan yang batil, dapat cinta kepada kebenaran dan menentang kepada kebatilan, itu sangat berpengaruh kepada bagaimana kesehatan kondisi hati dia, kesehatan anggota tubuh di dalamnya, bagaimana kesehatan jiwa dia, keimanannya sehat, bagus, baik, maka dia akan lebih cinta kepada kebenaran. Dia akan memperjuangkan kebenaran. Tapi jika ini lemah, maka dia bisa terjerumus ke dalam kebatilan. Dan sebab terjerumusnya ke dalam kebatilan banyak, ya, baik kemaksiatan maupun kesyirikan. Dan dibahas di awal bahwa
kemaksiatan ini akan menyebabkan seseorang ini jauh daripada apa? Kebahagiaan yang hakiki. Jika kemaksiatan dapat menjauhkan seseorang dari kebahagiaan hakiki, apalagi kesyirikan. Hanya nggak ada kesyirikan mendatangkan kebahagiaan, itu nggak ada. Jadi itu hanyalah hayalan. Kalau ada seseorang mengatakan bahwa ritual ibadah tertentu di agama lain itu mendatangkan ketenangan, itu hanya hayalan saja. Karena nggak ada mungkin yang namanya kesyirikan itu mendatangkan ketenangan, nggak ada. Maksiat aja mendatangkan kesengsaraan, apalagi kesyirikan. Nggak ada. Yang mendatangkan ketenangan itu adalah ketaatan, bukan kemaksiatan, bukan juga kesyirikan. Dan kemaksiatan itu Pak, biasanya orang condong nggak enak kalau orang tahu Pak. Itu ciri kemaksiatan. Nggak tenang hatinya kalau orang apa? Tahu. Sesuatu yang salah itu biasanya condong secara umum dirahasiakan. Beda dengan sesuatu yang apa? Yang baik. Sesuatu yang salah itu condong orang lebih senang untuk apa? Merahasiakan. Khawatir orang lain apa? Tahu. Khawatir orang lain tahu. Jadi kalau ada sesuatu yang awalnya ditampakkan, kemudian sekarang disembunyikan, berarti kemungkinan besar pelakunya semakin menyadari bahwa ini adalah sebuah apa? Kemungkaran. Jadi ada sesuatu yang awalnya ditampakkan, kemudian sekarang disembunyikan, itu biasanya lisanul halnya menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang apa? Yang mungkar. Karena jika sesuatu itu baik, pasti akan diperjuangkan untuk selalu apa? Nampak. Tapi jika sesuatu awalnya nampak, kemudian disembunyikan, ini menandakan bahwa hal tersebut seakan-akan dirinya menyadari ini adalah sebuah kemungkaran yang malu untuk dipertunjukkan. Paham maksud saya Pak? Nggak paham. Percakapan batin aja. Ya. Jadi pokoknya Bapak-bapak Ibu lihat aja, kalau ada sesuatu yang awalnya muncul, sering dimunculkan, ditampakkan, kemudian sekarang disembunyikan, ini berarti banyak yang menjadi ini adalah sesuatu kemungkaran. Kalau dulu dipertontonkan, kalau sekarang cek DM, nah itu berarti ada sesuatu yang dirasa mungkar sehingga malu untuk dipertunjukkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.